kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah. Kita harus jadi bangsa yang menang. Dan kita akan menang. Kita akan kuat. Kita akan bangkit. Sobat, selama bertahun-tahun desa di Indonesia lebih banyak menjadi pasar konsumsi. Barang datang dari kota, keuntungan mengalir ke distributor besar dan retail modern. Sementara ekonomi desa tetap lemah di level distribusi. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah mencoba mengubah struktur itu. Saat ini sudah ada 1061 koperasi yang beroperasi. Dan jika target 81.000 koperasi terrealisasi, maka potensi tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 1,4 juta orang. Dengan rata-rata 18 pekerja di setiap koperasi. Efeknya bukan hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan UMKM, petani, nelayan, hingga distribusi barang di desa. Pemerintah bahkan memproyeksikan satu koperasi mampu menghasilkan tambahan pendapatan desa sekitar 1,4 miliar per tahun. Secara struktural, program ini mulai dipandang sebagai potensi ancaman bagi retail modern seperti Sibiru dan Simera. Namun ancamannya bukan pada jumlah toko, melainkan pada perebutan rantai distribusi. Selama ini retail modern unggul karena menguasai supply chains, logistik, distribusi, stok barang, dan jaringan pemasaran hingga desa. Akibatnya, desa hanya menjadi titik konsumsi. Melalui koperasi, pemerintah ingin memotong rantai distribusi itu. Jika koperasi mampu membeli langsung dari produsen, maka harga barang bisa lebih murah dan keuntungan ekonomi bisa berputar di desa sendiri. Dan di titik itulah tekanan kompetitif terhadap retail modern mulai muncul. Sobat, tetapi tantangan terbesar koperasi bukan modal, melainkan tata kelola. Indonesia sebenarnya sudah lama memiliki banyak koperasi, namun banyak yang gagal karena manajemennya lemah, transparansi rendah, dan tidak dikelola secara profesional. Sementara retail modern tumbuh dengan sistem yang sangat disiplin dan berbasis data. Artinya, kompetisi ini bukan sekedar koperasi melawan minimarket, tetapi pertarungan antara ekonomi komunitas melawan sistem distribusi korporasi modern. Jika koperasi hanya menjadi proyek administratif, maka dampaknya kecil. Namun, jika dikelola secara profesional dan digital, koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi baru di desa. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya bisnis retail, tetapi arah ekonomi Indonesia ke depan. Apakah desa akan terus bergantung pada distribusi korporasi besar atau mulai memiliki kendali atas perdagangan dan konsumsi mereka sendiri? Jika berhasil, program ini bisa menurunkan pengangguran, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ekonomi desa. Sobat, karena jika Koperasi Merah Putih berhasil, maka yang berubah bukan hanya pola distribusi barang, tetapi arah kekuatan ekonomi nasional.